Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Kebaikan-Mu tidak akan berubah bagaimanapun keadaan kami. Baik ada keadaan kami baik atau keadaan kami tidak baik, bahwa Engkau tetap Tuhan yang baik. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah Kau urapi hamba-Mu dan berkati setiap umat-Mu yang hadir pada saat ini. Kita yang siap untuk diberkati katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Coba beri senyum kiri kanan dulu dong. Haleluya. Kayaknya kita sudah lama ya nggak ketemu, udah berapa tahun ya. Haleluya. Puji Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar, saya memberikan tema atau judul awan gelap menutupi sinar. Awan gelap menutupi sinar atau proses. Kita akan belajar dari seseorang yang begitu luar biasa, proses yang dialaminya, proses yang harus dia jalani sampai suatu ketika proses itu selesai dan dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Proses yang berat akan menghasilkan sesuatu yang besar dan luar biasa juga. Kita akan belajar dari yang namanya Yusuf. Perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat ke-5 dan 9. Saya tidak akan baca satu persatu ayatnya saudara, tapi hanya saya sampaikan Kejadian pasal 37 ayat 5 dan seterusnya. Kita berawal dari pasal ini saudara. Kita akan belajar dari Yusuf. Saudara perhatikan bahwa kehidupan Yusuf mempunyai 3 periode atau 3 episode. Kita juga yang hidup dalam dunia ini memiliki episode demi episode. Ya. Episode yang pertama dari kehidupan Yusuf adalah di mana Yusuf mendapatkan mimpi, mendapatkan visi yang besar dari Tuhan. Itu episode yang pertama. Catat kalau punya buku. Perhatikan bahwa episode yang pertama dari kehidupan Yusuf adalah Yusuf mendapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan, yaitu mimpi. Saudara bisa baca dalam Kejadian 37 ayat dan seterusnya saudara. Itu episode yang pertama. Episode yang kedua, di sini yang berat. Dan episode yang ketiga, di sini, di mana saya katakan di episode yang ketiga, bahwa apa yang diberi Tuhan itu dinyatakan. Kita tahu ceritanya kan, bahwa Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Perhatikan, episode yang pertama, Tuhan memberikan mimpi sesuatu yang besar. Dan episode yang ketiga, Tuhan genapi apa yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Tapi perhatikan, sebelum sampai ke episode yang ketiga penggenapan, ada namanya episode yang kedua di tengah ini, yaitu awan gelap yang menutupi sinar. Yaitu namanya proses perjalanan untuk menuju penggenapan di episode yang ketiga. Ikuti pelan-pelan saudara. Tuhan memberikan yang besar, tetapi sebelum yang besar itu terjadi, Yusuf harus masuk di episode yang kedua, yaitu namanya proses. Perhatikan, di episode yang ketiga ini bisa terjadi, itu tergantung di episode yang kedua ini, yang namanya proses di sini. Amin. Ini bisa terjadi
penggenapan apa yang Tuhan sudah kasih di sini itu bisa tergenapi atau tidak, tergantung di episode kedua ini. Amin Pak Pendi. Namanya proses. Yang saya bahas bukan yang ketiga dan yang pertama, tapi yang kedua ini penting. Karena proses itu akan menentukan hasilnya. Kalau prosesnya gampang, hasilnya pun kecil. Tapi kalau prosesnya berat, awannya tebal, hasilnya pun luar biasa. Kita akan melihat bagaimana hidup saudara. Proses di awan gelap yang kedua ini, mungkin kita semua lagi mengalami 2 tahun ini saudara. Di 2 tahun ini banyak awan gelap yang melanda hidup kita. Proses mungkin belum selesai. Perhatikan prosesnya Yusuf itu adalah 13 tahun. Yusuf mendapatkan sesuatu dari Tuhan itu umur 17 tahun. Tapi penggenapannya umur 30 tahun. Jadi prosesnya ada berapa tahun? 13 tahun. Dia harus menjalani proses itu. Tapi kita akan melihat di dalam perjalanan proses itu apa yang Yusuf lakukan dan apa yang terjadi pada Yusuf. Perhatikan. Proses yang pertama. Proses yang pertama yang dialami Yusuf adalah Yusuf dijual. Proses yang pertama adalah Yusuf dijual. Yusuf tidak tahu apa kesalahanku. Perhatikan. Terkadang kita tidak mengerti masalah yang terjadi dalam hidup kita dan kita tidak pernah tahu. Yusuf pun itu terjadi. Dia tidak pernah tahu apa masalah saya, apa kesalahan saya, sehingga proses ini awan gelap terjadi dalam hidup saya, yaitu terjadi bukan dari luar, terjadi di dalam, yaitu oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi luar biasa, tadi saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf, tapi Tuhan tetap cegah itu. Kenapa? Karena Tuhan punya sesuatu yang besar untuk Yusuf. Sehingga Ruben abangnya punya keinginan untuk menyelamatkan dia. Sehingga tidak terjadi pembunuhan, yang terjadi adalah penjualan. Yusuf dijual ke saudara-saudara pedagang. Dan itu proses yang pertama. Proses yang kedua yang dialami Yusuf adalah Yusuf menjadi budak. Yusuf menjadi budak. Tidak sampai di situ saja, Yusuf difitnah. Ada umpamakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Difitnah, dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia difitnah telah memperkosa istri Potifar. Orang istri Potifar yang ganjennya, bukan Yusuf. Yusuf itu seperti saya, mukanya mudah gitu ya. Haleluya. Supaya ketawa ini kayaknya serius banget sih. Perhatikan bahwa Yusuf difitnah, dia menjadi budak, tetapi kehadiran Yusuf itu pun menjadi berkat. Di mana Potifar berkata bahwa ketika ada Yusuf di sini, semakin diberkati rumah itu dan usaha bisnisnya Potifar, sehingga dia diangkat menjadi orang keduanya Potifar. Tapi ada saja prosesnya, yaitu dia difitnah. Lewat itu, setelah difitnah, proses yang ketiga yaitu Yusuf masuk dalam penjara. Kalau orang sudah masuk, istilahnya catatan kriminal, bagus nggak itu? Bagus. Orang akan menjauh, ngeri. Apalagi dia kriminal pembunuhan kan, wah nanti salah-salah gue kena ketiban suek, gue dibunuh lagi kan gitu. Jadi catatan kriminal. Yusuf masuk dalam penjara. Kalau pembunuhan masih enak, tapi dibilangnya pemerkosaan kan gak enak, betul nggak? Banci amat, orang bilang
Masa masuk penjara karena pemerkosaan. Kalau pembunuhan masih jantan, orang masih takut. Kalau pemerkosaan, rendah sekali. Perhatikan. Yusuf mengalami proses yang ketiga, dia masuk dalam penjara. Kenapa saya sampaikan ini, saudara? Begini. Di sini Tuhan memberikan mimpi yang besar, dia akan menjadi orang yang berkuasa. Tapi dalam kenyataan perjalanannya, kok kayak sepertinya nggak tergenapi. Contohnya, mimpi itu ada di sini ya. Ini ya, saya suka memberikan contoh supaya gampang. Mimpi Tuhan kasih di sini, sesuatu yang besar dan luar biasa. Seharusnya yang benar, saya hidup di sini, Tuhan kasih besar di sana. Saya seharusnya menuju ke mimpi atau visi yang ini. Tapi pada kenyataannya, Yusuf proses perjalanannya bukan menuju ke sana, saudara. Tapi dia mungkin bertolak belakang, malah ke sini. Makin jauh nggak? Mimpi di sana, dia jalan ke sini, jauh nggak? Prosesnya ke sini, saudara. Tapi saya melihat prosesnya memang dari sini, saudara. Dari sini muter. Nanti suatu ketiga dari sana sampai juga ke mimpi ini, tapi jauh. Seperti orang Israel kan jalannya seharusnya 40 hari, jadi 40 tahun muter-muter nggak tahu kemana-mana. Seperti itulah yang dialami oleh Yusuf. Sepertinya kok mimpi itu kok berbeda dengan kenyataannya. Kalau kita dikasih sesuatu yang besar, kamu akan menjadi pengusaha yang diberkati. Bilangnya, wow, hanya itu yang bisa saya katakan. Betul, amin. Tapi kenyataannya kok ambles semua. Lakukan ini habis, lakukan itu habis. Tapi tadi betul berkata, atau Tuhan berkata, kamu akan menjadi pengusaha yang diberkati, pengusaha yang besar. Tapi kenyataannya kok semua yang saya kerjakan kok habis semua. Saya mau katakan ketika ada hari ini yang hadir mengalami itu, saudara, lihat Yusuf. Tuhan kasih yang besar, tapi pada kenyataannya perjalanannya kok semakin menjauh dari visi mimpi yang Tuhan berikan. Tapi yakinkan ini, itu adalah perjalanannya mungkin berkeliling, dan suatu ketika dia juga akan sampai ke visi tersebut. Tujuannya apa, saudara? Tujuan proses yang dialami oleh Yusuf itu apa? Dan tujuan proses alam gelap yang kita alami hari ini itu apa? Proses pertama adalah Yusuf dijual. Kedua, Yusuf difitnah, masuk penjara. Yang ketiga, masuk penjara. Tetapi semua ini, proses ini yang dialami oleh Yusuf 13 tahun ini, apa tujuannya? Pasti memiliki tujuan. Tujuan yang pertama, tujuan proses yang dialami oleh Yusuf adalah yang pertama, supaya Yusuf, supaya harapan, supaya Pak Pendi, supaya kita semua di sini mengalami yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi yang pertama, proses tujuannya supaya memiliki pengalaman. Ayub juga harus mengalami proses dari orang yang kaya raya, orang yang luar biasa, semuanya harus habis. Anaknya mati, hartanya habis. Orang yang diharapkan juga meninggalkan atau tidak mendukung si Ayub. Sehingga sampai sebuah titik apa yang Ayub katakan. Coba buka Alkitabnya ya. Dari tadi nggak buka ya. Ayub pasal yang 42 ayat yang ke-6. Oke.
pasal yang 42 ada ya? Ayub pasal 42 ayat yang ke-6. Apa kata Ayub sampai ke sebuah titik tertentu di proses yang dialami oleh Ayub? Apa katanya? Ada. Alkitabnya mana? Aduh. Apa? Coba sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Selanjutnya, terus apa? Selanjutnya, ayat 7 ya. Ayat 7 Pak. Tuhan mengucapkan firman Tuhan. Bukan ini, ayat yang 5, ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Coba ayat yang ke-5. 1, 2, 3 ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar siapa? Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sampai suatu titik tertentu Ayub membuat kesimpulan dan keputusan bahwa dulu yang di sono dan di sini saya kaya raya, Tuhan itu hebat, Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu luar biasa. Itu kata orang. Di sini dulu kata orang waktu dia masih kaya raya, orang terkaya waktu itu. Tapi ketika semuanya habis, dan sampai suatu titik Ayub berkata, dulu kata orang, tapi sekarang aku sendiri mengalami dan melihat memang Tuhan itu luar biasa. Jadi yang pertama tujuan proses adalah supaya kita memiliki pengalaman dengan Tuhan. Amin. Dan yang kedua, ini yang paling terpenting. Dan di sini titik selesainya proses yang dialami oleh Ayub, yaitu tujuan proses, tujuan awan gelap. Tujuan proses ini adalah yang kedua, supaya berubah fokus dari diri sendiri dan mulai berkata, itu karena Tuhan. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-37 yaitu 41. Kejadian pasal 41 ayat 16 dan 25. Kejadian pasal 41 ayat 16 dan 25. Inilah titik akhir atau titik balik Yusuf dipulihkan atau Yusuf mengalami menerima janji atau visi yang Tuhan berikan. Ketika dia berubah yang tadi aku, saya, dan dia mulai berubah, itu karena Tuhan. Coba baca, ayo kita baca ya, 1, 2, 3 ya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali, sekarang tunggu ya, tunggu. Bukan sekali-kali aku Yusuf, melainkan juga yang memerintahkan kesejahteraan kepada Tuhan Firaun. Ayat 21, coba perhatikan ayat 21 apa katanya? Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Apa dikatakan? Telah memberitahukan kepada tuanku Firaun. Sekarang perhatikan fokusnya Yusuf berubah dari dirinya, fokus ke dirinya. Sekarang dia berubah karena Tuhan. Dari mana dasarnya Pak Pendeta? Tadi Yusuf hanya fokus kepada diri. Perhatikan ayat pasal 40 ayat 14 dan 15. Ya, ini kita baca sedikit firman Tuhan. Kejadian pasal 40. Kejadian pasal 40 ayat 14 dan 15. Oke,
Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi ingatlah padaku, apabila keadaanmu telah baik, nanti tunjukkanlah apa? Terima kasihmu kepadaku dengan mencitrakan hal ilmuku kepada Firaun, dan tolonglah apa? Keluarkan aku. Fokusnya apa? Selama fokusnya diri sendiri, aku, dan aku, proses akan terus berjalan. Tapi ketika dia berubah fokusnya, tidak aku lagi, tetapi karena Tuhan, saudara bisa baca, di saat itulah Tuhan memulihkan dan menggenapi apa yang Tuhan telah janjikan. Selesai prosesnya. Jadi tujuan proses yang pertama tadi apa? Supaya ada pengalaman. Yang kedua, supaya berubah fokus kita. Jadi proses itu akan mengubah fokus kita. Rupanya nggak ada apa-apanya sih harapan. Rupanya nggak ada apa-apanya Pak Sinaga itu. Rupanya nggak ada apa-apanya Pak itu. Hanya perlu sekejap habis. Apakah perlu dihabiskan? Baru fokus kita berubah. Ini yang penting. Kalau saudara sekarang diberkati Tuhan, mari tetap rendah hati dan berkata semua itu karena Tuhan, bukan karena kerja keras. Kerja keras itu penting, tapi harus berubah. Kalau enggak Tuhan memberkati, itu pun tidak akan terjadi. Kalau kita tetap berkata, karena aku kerja keras, karena aku pintar, karena aku segalanya, nanti seperti Ayub, dihabisin dulu semua. Tapi saya berdoa supaya jemaat GBI Taman Mahkota tidak terjadi. Sebelum itu terjadi dan tidak akan terjadi, mari berubah fokusnya. Tuhan, ini semua karena Tuhan, sehingga untuk gereja pun enggak pelit. Amin. Endingnya enggak enak Pak Pendeta. Akhirnya untuk gereja, ya, untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Pendeta saudara berdoa mati-matian. Gembala saudara berdoa untuk saudara. Saya mau katakan, kesuksesan saudara bukan sepenuhnya karena saudara. Itu karena ada andil seorang gembala, ibu gembala yang siang dan malam berdoa untuk saudara. Itu yang mau saya sampaikan kepada saudara. Sadari itu. Ketika saudara sadar, Anda untuk melakukan sesuatu untuk gereja pun, untuk pekerjaan Tuhan, Anda tidak akan hidup di tengah. Kenapa? Karena gembalaku pun, ibu gembalaku sudah mati-matian berdoa untuk Anda. Sehingga apa yang Anda kerjakan, Tuhan berkati. Amin. 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 Apakah Yusuf atau Ayub ketika proses terjadi, dia tahu apa maksud semuanya itu? Tidak. Yusuf tidak pernah tahu apa maksud semuanya ini terjadi. Seperti hanya sebuah misteri. Perjalanan demi perjalanan dia ada jalani. Sakit demi sakit dia alami. Dia tidak pernah tahu apa maksud semua ini. Tapi yang dia tahu, dia hanya berserah. Dia hanya percaya. Pasti pada akhirnya pasti akan indah dan baik. Itu yang perlu kita pegang. Awan gelap apa yang Anda alami hari ini? Keuangankah seperti saya? Jujur aja. Selama 2 tahun atau 3 tahun ini yang jadi proses kami. Tapi saya kata sama istri saya, tetap bertahan. Saya melihat dari tahun ke tahun, kami masih eksis juga walaupun tidak seperti waktu itu. Saya katakan sama istri saya, ada sesuatu yang besar Tuhan lakukan. Tetapi yang besar itu akan kita terima kalau kita tetap bertahan dan percaya dalam proses ini. Apa yang kita butuhkan dalam proses ketika proses atau awan gelap itu melanda hidup kita?
Ini yang perlu kita butuhkan, yaitu di dalam, saya akan selesaikan khotbah saya di dalam Kejadian pasal yang 39 ayat 2 dan ayat yang ke-21. Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 31. Saya ulangi ya. Proses yang pertama Yusuf alami adalah dijual, kedua difitnah, yang ketiga penjara. Apa tujuan proses yang pertama? Pengalaman. Supaya ada pengalaman dengan Tuhan. Yang kedua, fokus bisa jadi berubah dari diri sendiri, aku, dan akhirnya berkata karena Tuhan. Itu akhirnya prosesnya. Tetapi sebelum pencapaian apa yang sudah Tuhan berikan dalam proses ini, apa yang kita butuhkan? Ayat 2 berkata, tetapi mana? Bukan. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai. Ayat 21 apa yang dikatakan? Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai. Ini yang perlu kita minta sama Tuhan, dan ini yang perlu kita sadari dan ketahui. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita walaupun kita dalam keadaan hancur. Karena proses itu, saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita karena Dia menyertai kita. Itu yang perlu kita sadari dan ketahui. Itulah yang diterima, yang dilakukan oleh Yusuf. Karena Tuhan menyertai, sehingga inilah menjadi kekuatannya. Proses apa yang Anda hadapi? Proses apa Pak Pedi alami? Pak Sinaga, Pak Yanto, dan kita semua, apa proses apa hari ini yang perlu kita ketahui? Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun mungkin kita belum tahu apa maksud semuanya ini. Mungkin itu hanya sebagai misteri. Kalau misteri itu udah terjawab belum? Belum. Dan inilah, saya boleh nyanyi ya? Boleh ya? Walaupun suara saya tidak sebagus Victor Huta Barat, ya, tapi ya untuk saya sendiri baguslah, ya. Haleluya. Saya ciptakan lagu ini, saudara, di masa pandemi ini. Judulnya Indah Pada Waktunya. Mungkin harapan belum mengerti dan hanya sebuah misteri apa yang terjadi dalam hidup saya. Semoga lagu ini menjadi berkat kepada saudara. Amin. Gak apa-apa, tanya sedikit ya. Haleluya. Ini terakhir, ini saya terakhir ya. Bisa nggak ini mic-nya? Isi worship. Sebegini. Oke, nggak apa-apa ya. Dengarkan saja. Kalau saudara tahu, ada di YouTube saya, ya, bukan promosi, tapi supaya saudara bisa like, apa namanya? Like, comment, dan subscribe. Ada di YouTube saya, YouTube-nya, channelnya Harapan Panjaitan. Amin. Ada di YouTube. Haleluya.
yang